Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati memainkan peranan yang sangat penting di dalam diri manusia. Ia menjadi sasaran utama oleh setan. Setan berusaha keras menutupi hati manusia dari menerima nur ilahi. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, jikalau tidak karena setan-setan itu menutupi hati anak Adam, pasti mereka dapat melihat kerajaan langit Allah. Cara setan menutupi hati manusia itu dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan menghidupkan hawa nafsu tercela dan yang membawa ke arah maksiat. Semuanya sudah tersedia berada di dalam diri manusia. Ia dikenal dengan nafsu amarah, nafsu sawiyah, dan nafsu lawamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hawa nafsu lebih cenderung kepada sifat-sifat tercela yang menyesatkan dan menjauhkan dari Allah. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa syaitan, anak iblis, memasuki hati manusia melalui 9 lubang anggota manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang hidung, kedua lubang kemaluan, dan lubang mulut. Buta manusia bukan buta biji matanya, tetapi buta mata hatinya, sebagaimana bukti yang dijelaskan di dalam firman Allah, yang artinya, karena sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada. Mereka juga mengatakan yang membutakan hati ialah kejahilan atau kebodohan, tidak memahami tentang hakikat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahilan yang tidak segera diobati akan menjadi semakin bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi di dalam surah Al-Baqarah, yang artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka yang menipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Begitu bahayanya penyakit hati yang dihembuskan setan melalui hawa nafsu, sehingga Rasulullah pernah berpesan setelah kembali dari perang Badar. Beliau bersabda, musuhmu yang terbesar adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Jihad yang paling utama adalah jihad seseorang untuk dirinya dan hawa nafsunya. Nafs atau jiwa sebagai diri manusia adalah suatu yang paling berharga, karena ia berkaitan dengan nilai hidup manusia, dan nafs yang diberi rahmat dan ridho oleh Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kemudian dalam surah Yusuf, yang artinya aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Syarat untuk mengenal Allah adalah mengenal diri. Diri atau nafs di sini adalah nafs mutmainnah, atau nafsu yang tidak terpengaruh oleh golongan goncangan hawa nafsu dan syahwat. Setiap manusia mempunyai nafs jiwa yang berbeda. Ada jiwa yang menuju jalan cahaya, ada jiwa yang menuju jalan kegelapan. Bagi jiwa yang menuju kegelapan atau jiwa tercela yang tidak sempurna, ketenangannya, terutama ketika lupa kepada Allah, disebut nafsu lawamah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah yang bermaksud, aku bersumpah dengan jiwa yang amat tercela. Nafsu ini hanya dapat dikenali dan disaksikan dengan kemampuan tertentu manusia, yaitu dengan pancaran batin. Pakaian takwa yang terjaga, pakaian takwa yang menjagamu dari kejahatan itu adalah yang paling baik. Ruh sebagai nyawa kepada jasad atau tubuh, ia ibarat sebuah lampu yang menerangi ruang.
Ruh adalah lampu, ruang adalah sebagai tubuh. Jika lampu menyala, maka ruangan menjadi terang. Jadi tubuh kita ini dapat hidup karena adanya ruh. Ketika dalam pengertian yang kedua, ruh sebagai sesuatu yang merasa, mengerti dan mengetahui, hal ini sangat berhubungan dengan hati yang halus atau hati rohaniyah yang disebut sebagai latifah rabbaniyah. Di dalam Al-Quran, kata ruh disebut dengan sebutan ruhul amin, ruhul awal dan ruhul qudsiyah. Ruhul amin yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Firman Allah dalam Asy-Syura ayat 192 sampai 193 yang bermaksud, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dan dia dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Ruhul awal yang bermaksud nyawa atau sukma bagi tubuh manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ruh Qudsiyah yang bermaksud ruh yang datang dari Allah, bukan Jibril, tetapi yang menjadi petunjuk dan penghabar gembira bagi orang-orang beriman ini adalah ruh yang disucikan di hadiran Allah. Ia bercahaya apabila nafsu mutmainnah telah sempurna. Hati merupakan raja bagi seluruh diri manusia dan tubuh. Perilaku dan perangai seseorang merupakan cerminan hatinya. Dari hati inilah pintu dan jalan yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah. Dengan demikian, untuk mengenal diri harus dimulai dengan mengenal hati sendiri. Hati mempunyai dua pengertian. Hati jasmani yaitu sepotong daging yang terletak di dada sebelah kiri. Hati jenis ini hewan pun memilikinya. Kemudian hati rohaniyah yaitu sesuatu yang halus, hati yang merasa, mengerti, mengetahui, dinilai juga dengan latifah rabbaniyah. Hati rohaniyah inilah merupakan tempat iman dan tempat mengenal diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tidak akan cukup menanggung untukku bumi dan langitku, tetapi cukup bagiku hanyalah hati hambaku yang mukmin. Bila hati manusia jauh dari goncangan yang disebutkan, bisikan setan, hawa nafsu dan syahwat, maka ia disebut nafsu mutmainnah. Apabila ia tunduk dan ridho kepada Allah sepenuhnya, maka ia disebut jiwa mardiyah atau jiwa yang ridha. Namun jika manusia membiarkan hatinya berada dalam pengaruh hawa nafsu dan syahwat, maka ia akan menjadi orang yang tersesat, lama-kelamaan tergelincir dan dimurkai Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 yang bermaksud, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mata pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil ikhtibarnya? Ingat, hawa nafsu dan syahwat bukan dibunuh atau dihilangkan, tetapi dikawal oleh nafsu mutmainnah, di mana ada saatnya hawa nafsu ini perlu dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naziat ayat 40-41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jika hati kita telah diselubungi oleh nafsu mutmainnah, maka nafsu mutmainnah ini menjadi imam petunjuk bagi seluruh tubuh dan dirinya. Sesungguhnya nafsu mutmainnah inilah disebut sebagai jati diri manusia, hakikat dari manusia. Kemudian firman Allah surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bahkan engkau Tuhan kami menjadi saksi.
Kami lakukan demikian agar di hari akhirat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang lalai terhadap keesaanmu. Jika hati yang sakit, maka lupa terhadap perjanjian kita dengan Allah yang pernah diucapkan sesuai dengan firman di atas. Tapi di antara sekian banyak manusia, ada yang berhasil menyehatkan kembali jiwanya, jiwa mutmainnah. Apabila jiwa kita telah hidup, bercahaya, sehat kembali, maka jiwa ini akan dapat melihat kerajaan langit Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, bila Ruhul Qudsiyah telah menyala dan bersinar, maka jadilah hatinya rumah Allah. Orang-orang ini berhasil disebut ahli al-bait.